sudah jadi pemandangan biasa saat jelang Lebaran, banyak artis kerap turun tangan, mengambil alih urusan dapur, hingga mengurus berbagai keperluan rumah tangga tanpa pembantu atau asisten rumah tangga. Momen itu juga dirasakan Thomas Djorghi yang juga ditinggal ART mudik. Otomatis, mau tak mau, sang penyanyi harus membersihkan rumah hingga berbelanja sendiri, termasuk mempersiapkan hampers Lebaran untuk keluarga. Nah, seperti inilah momen kerepotan Thomas Djorghi tanpa ART saat berburu hampers di pusat perbelanjaan yang direkam oleh tim Insert Investigasi. Hai semua pemirsa Insert Investigasi. Nah, hari ini nih aku seorang diri dong. Ngapain Thomas? Mau beli hampers untuk keluarga tercinta ya, yang ada di Bogor, yang ada di Jakarta pastinya. Nah, kesibukannya ini adalah biasa kan sama siapanya itu. Nah ini nggak sendiri, jadi ya agak repot-repot gimana, alias rempong gitu ya. Yuk beli apa aja sih? Nah lihat aja apa aja kue-kue apa di dalam. Sama-sama kita lihat. Yuk. Bagi Thomas Djorghi, tidak semua keperluan di rumah langsung diserahkan ke asisten rumah tangga. Kebiasaan hidup mandiri sejak kecil membuat Thomas lebih mudah membersihkan rumah. Apalagi di momen Lebaran nanti, bisa dibilang Thomas lebih sering berkunjung ke keluarga, merayakan Lebaran bersama keluarga dan teman-teman. Uniknya, hanya setahun sekali ia bisa leluasa makan opor dan ketupat sesukanya. Saya biasanya Lebarannya di kakak saya, terus di adik saya Sultan, kakak saya Patricia, adik saya Sultan Djorghi. Itu biasanya kita kumpul bersama. Terus sama sahabat saya Tamisha Siregar, ya Mambi Romeo pastinya. Terus ke sahabat saya lagi Irgi Farezi Ahmad. Jadi teman-teman yang hari-hari saya main. Nah, tahun ini mungkin saya ke rumahnya Reza Artamivia, kan lagi dekat sama dia gitu. Jadi paling kumpul aja kita. Terpenting adalah pertama, mohon maaf lahir batin pasti, maaf-maafan gitu ya. Kedua ya ngobrol seru-seruan gitu kan. Terus biasanya mengenang-mengenang kita masih kecil waktu itu gimana sih waktu kecil kita. Wah Nora lo apa waktu kecil ya gitu-gitulah. Ada kakak kalau ngobrol gimana gitu kan. Nah kalau sahabatnya lebih standar lah ya, maaf-maafan terus udah ngobrol-ngobrol apa yang terjadi sekarang ini gitu. Kalau Hari Raya Idul Fitri itu yang dicari cuma satu, ketupat dan teman-temannya ketupat itu ya. Karena saya merasakan itu cuma setahun sekali. Saya nggak pernah makan ketupat di hari-hari biasa gitu. Jadi kalau Lebaran yang ditunggu-tunggu buat saya pribadi itulah ketupat dan teman-temannya ya opor, apalah orek-orek kan, apalah semuanya ada di piring ketupat itu. Nah itulah saya suka banget. Kehidupan asmara Thomas boleh dikata sepi, tapi tidak dengan pencapaian karirnya. Menapaki dari bawah dalam rentang waktu panjang, nama Thomas Djorghi pernah berada di puncak kesuksesan. Tahun 90-an adalah era kejayaan Thomas. Di panggung hiburan, Thomas dikenal sebagai model, aktor, juga penyanyi. Merambah segala bidang dan menjadi bintang layar kaca, akhirnya membawa nama Thomas berada dalam orbit selebritis. Namun segala pencapaian Thomas tak lepas dari perjuangan panjang, penuh keringat dan air mata. Tahun 1885 itu ada sebuah pemilihan cowok sampul. Zaman dulu cowok sampul, pakai bahasa Indonesia gitu kan. Kamu udah kesini-sini, beberapa tahun kemudian cover boy gitu kan. Dulu tahun 85 namanya cowok sampul dari majalah remaja.
Nah itu kakakku kan langganan majalah remaja, terus dia nawarin, mau nggak foto nanti kalau kamu menang, kamu akan tampil di cover majalah ini. Gitu. Saya daftar sendiri, kakakku hanya guntingin, saya tulis sendiri, belajar gitu kan. Tulis sendiri, terus saya kirim foto, papa saya yang fotoin gitu. Terus kirim ke majalah itu dan saya masuk finalis. Dan akhirnya ikut lomba dan saya menang gitu di ajang pemilihan itu. Berkat keberuntungan menjadi cover model majalah, Thomas pun akhirnya merambah dunia perfilman. Ia dipasangkan dengan bintang kenamaan seperti Sophia Latjuba. Dan menariknya, debut dalam film bertajuk Valentine langsung membius penonton sekaligus melesatkan nama Thomas ke orbit keartisan. Jadi saya bersyukur banget bisa cover di majalah remaja itu debut pertama, bukan debut pertama ya, gebrakan gitu loh. Walaupun pemenangnya udah menang, tapi pas tampil di cover itu benar-benar semua mata memandang dari entah perfilman, entah itu majalah-majalah remaja juga yang lainnya gitu. Akhirnya sering foto untuk majalah-majalah yang biasa saya datangin tuh, foto sering banget. Dan majalah itu, cover itu membawa saya ke dunia perfilman. Film pertama judulnya Valentine. Itu berperan sebagai seniman yang boleh katakan dari daerah datang ke Jakarta. Dia seorang dancer dan penyanyi. Terus dia mencintai seseorang gitu. Nah, seseorangnya ini adalah Sophia Latjuba. Di saat itu Sophia Latjuba adalah seorang bintang top sekali gitu. Jadi pas tawarin, mama sebenarnya nggak main film, tapi gantiin orang, nggak apa-apa, bilang gitu. Cewek siapa? Bilang gitu. Sophia Latjuba. Mau banget. Karena di zaman saya itu Sophia Latjuba tuh ngetop banget, fenomenal banget. Jadi pas ditawarin itu kayak wow, Sophia Latjuba mau banget gitu. Akhirnya berhasil lah main film itu gitu. Keberuntungan kian terbuka lebar. Dalam waktu cukup dekat, Thomas akhirnya menjejaki kakinya di dunia tarik suara. Bahkan di tahun 1995, ia berhasil mengeluarkan album pop berjudul Gaya. Uniknya, beberapa tahun kemudian, Thomas mengubah minat musiknya dari pop ke dangdut. Dan tembang dangdut berjudul Sembako Cinta berhasil laris di pasaran hingga dikenal sampai saat ini.